Indonesia sedang berada dalam arus besar menuju suksesis pimpinan di tingkat nasional dan daerah. Khususnya di Kalimantan Barat pada tahun 2020 ini ada 7 kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 yang kita rasakan bersama. Oleh karena itu, kami dari PMK Cabang Pontianak menyelenggarakan fokus grup diskusi sebagai wadah untuk kemudian menyediakan serta memaparkan informasi tentang seberapa jauh proses tahapan serta kesiapan berkaitan dengan Pilkada di tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 7 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Di samping itu, kegiatan FGD merupakan sarana kajian yang lebih mendalam untuk kemudian menghimpun gagasan yang bersifat solutif dari para peserta agar terlibat serta berpartisipasi dalam keberlangsungan pilkada yang damai, jujur, dan bermartabat. Selain itu, kita mengajak seluruh komponen mahasiswa dan pemuda untuk kemudian bersama-sama meningkatkan partisipasi dalam mengawal proses pilkada di Kalimantan Barat tahun 2020 yang aman, jujur, dan damai. Sebagaimana harapan kita bersama untuk kemudian membawa Kalimantan Barat dengan rasa aman, damai. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sambutan ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama di Hotel Star Pontianak ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mencapai pilkada yang jujur, aman, damai, dan sejuk, saya menghimbau kepada generasi milenial dapat menjadi pemersatu pada situasi kontestasi politik pilkada dengan cara selalu menjadi contoh dan teladan, menyelesaikan segala permasalahan dengan suasana damai serta patuh terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, generasi milenial diharapkan menggunakan hak pilihnya dengan baik serta mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Keturamin, Kasaruga, Pasengata, Jubata. Insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir pada acara FGD dengan tema peran kaum milenial dalam menyukseskan pilkada tahun 2020 yang jujur, damai, dan sejuk. Kehidupan demokrasi Indonesia telah tumbuh dan telah memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dalam menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, serta diberikan hak politik yang luas untuk terlibat dalam roda pemerintahan. Berkaitan dengan itu, pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember di wilayah Provinsi Kalbar yang meliputi 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Gunung Sekadau, Sintang, Melawi, Kokasulu, dan Ketapang. Oleh karena itu, bagi penyelenggara pilkada terwujudnya pesta demokrasi yang damai dan berintegritas menjadi salah satu tujuan utama. Olah ukur pilkada damai dan berintegritas antara lain tingginya tingkat partisipasi pemilih, terpilihnya calon-calon pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas,
minimnya praktik money politik, serta konflik horizontal atau vertikal karena perbedaan pilihan. Pada pelaksanaan pilkada saat ini, mayoritas pemilih adalah kalangan milenial berusia antara 20 sampai 35 tahun. Dengan demikian, keterlibatan kalangan milenial untuk mensukseskan pilkada merupakan sebuah keharusan. Mereka bisa mengambil peran strategis mensosialisasikan tahapan pilkada melalui media sosial, jejaring informasi yang lebih luas, serta membantu pengawasan demi persaingan pilkada yang lancar, sukses dan aman. Kita sadari bersama bahwa saat ini media sosial sangat berpotensi sebagai sarana menyebar bibit konflik secara masif apabila tidak dapat digunakan secara positif dan sangat berdampak luas. Generasi milenial juga rentan terpapar isu-isu negatif, berita hoax, dan ujaran kebencian dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pilkada maupun pihak yang tidak menghendaki suksesnya pelaksanaan pilkada. Potensi negatif tersebut perlu diantisipasi dan diimbangi dengan penyebaran informasi positif tentang demokrasi yang sehat, politik santun, dan pentingnya partisipasi warga negara menyukseskan pilkada. Generasi milenial harus diatur, diberi pemahaman yang komprehensif terkait dengan keterlibatan mereka dalam pilkada. Dengan demikian, generasi milenial harus dapat mengambil sikap dan posisi yang tegas, tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan cenderung menyesatkan, serta mampu membawa dinamika politik yang sehat dan dinamis. Hadirin maupun peserta FGD, khususnya PMKRI yang ada di Provinsi Kalbar yang hadir saat ini, mengingat arti penting dan strategisnya pilkada bagi keberlangsungan pembinaan daerah, maka segala sumber daya yang ada perlu bersinergi dengan semua komponen lainnya, termasuk TNI dan Polri, siap membantu dan menyukseskan pelaksanaan pilkada. Agar pelaksanaan pilkada 2020 di wilayah Kalimantan Barat dapat berjalan dengan jujur, damai dan sejuk. Hal tersebut sesuai dengan tema pelaksanaan kegiatan FGD kali ini, yaitu peran kaum milenial dalam menyukseskan pilkada tahun 2020 yang jujur, damai dan sejuk. Selanjutnya, kita juga harus memperdomani protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dalam setiap pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam rangka menghadapi tahapan pilkada. Mengingat pelaksanaan pilkada tahun 2020 masih dibayangi dengan terjadinya pandemi COVID-19. Kita semua berharap pada tahun 2020 ini dapat dilaksanakan secara aman, damai, serta dapat membawakan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu juga akan melaksanakan pilkada serentak. Sukseskan pilkada serentak di Provinsi Kalbar. Sukses juga memperbarui protokol kesehatan, serta sukses hidup damai di bumi Katulistiwa. Selamat melaksanakan seminar nasional. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Ketua Panitia dan seluruh penyelenggara. Sebelum saya mengakhiri atas sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pesan yang sangat menyejukkan dari tokoh dunia, yaitu Mother Teresa dari Kalkuta. Bila Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, maka lakukan dan kerjakanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang sangat besar. Hadirin yang saya hormati, demikian dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Pasengat Gaji Badan. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Hadirin yang berbahagia, kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh PMKRI Provinsi Kalimantan Barat ini, sebagaimana juga tadi sudah disampaikan, yaitu peran kaum milenial dalam menyukseskan pilkada tahun 2020 yang jujur, damai, dan sejuk. Perlu kita berikan apresiasi positif. Kegiatan Temu FGD ini merupakan kegiatan yang diharapkan dapat menginspirasi generasi milenial dalam pilkada serentak tahun 2020, yaitu pilkada yang berkualitas dan mencerdaskan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, melalui kegiatan fokus group discussion ini
yang dilaksanakan oleh PMKRI Provinsi Kalimantan Barat tentunya dapat dijadikan sebagai bahan dari upaya kita bersama untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang aman, damai, berkualitas serta bermartabat. Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat serta semua pihak, khususnya para kaum milenial, untuk dapat menolak dan mengantisipasi berita-berita hoax, politisasi sara, dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang hanya ingin memecah belah bangsa, dan agar tetap menjaga hubungan silaturahmi demi terwujudnya pilkada yang aman, damai, sejuk di tahun 2020 ini. Mari kita semua menyukseskan pelaksanaan seluruh tahapan pilkada demi menjaga keutuhan negara dan khususnya menciptakan wilayah Kalimantan Barat yang lebih maju, damai, dan tentunya kondusif. Hadirin yang berbahagia, kesempatan yang baik ini saya juga berharap semua pihak harus saling bekerja sama untuk dapat menyampaikan, mensosialisasikan bagaimana cara menyelenggarakan pilkada ini supaya bisa sukses dan kita semua bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Artinya, walaupun di dalam kondisi pandemi COVID-19, kita semua diharapkan tetap datang ke TPS dengan aman. Semua pemilih yang masuk di dalam DPT tidak punya ketakutan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak, tentunya menerapkan aturan protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat karena potensi terjadinya kerumunan masyarakat. Setiap tahapan, terutama kegiatan pertemuan antar masyarakat atau melibatkan massa, harus dimodifikasi dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan dengan mengedepankan aspek kesehatan, keselamatan, dan berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19. Jadi berkenaan dengan pelaksanaan pilkada ini di tengah pandemi COVID-19, nah kita ketahui bersama bahwa pemerintah juga sudah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pilkada serentak. Undang-undang ini merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam pelaksanaan pilkada. Kemudian juga KPU sendiri ini juga sudah menerbitkan, kalau tidak salah baru mungkin 2 ya, PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal ya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, bupati, wali kota pada tahun 2020. Kemudian juga sudah menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2020 berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan ya baik gubernur, bupati, wali kota dalam kondisi bencana alam tidak salah ya COVID-19 ini. Nah, ini artinya pemerintah bersama penyelenggara pilkada sudah menyiapkan segala sesuatu. Bahkan tadi saya mendengar juga sudah akan diterbitkan juga beberapa PKPU ya, baik berkenaan mungkin dengan penyelenggaraan kampanye. Yang kalau kita mungkin mengikuti perkembangan di media elektronik, kemungkinan besar ya kampanye akan dilaksanakan secara daring ya, demi menghindari penyebaran dan juga tentunya dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19 ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya FGD yang diinisiasi oleh rekan-rekan dari PMKRI Provinsi Kalimantan Barat. Tentu kita berharap kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, dan tentu juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai perhimpunan mahasiswa baik yang muslim juga. Kita melihat tadi ada yang hadir, dan ini tentunya menunjukkan bagaimana kegiatan seperti ini juga dapat mencerminkan kebinekaan bangsa kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izinnya, acara fokus group discussion yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara.
bekerja dan berkarya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita dan sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Adil Katalino Katulamin Kasroga Pasehat Kadubata. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Terima kasih. Katalino Baculamin Kasroga Pasehat Kadubata. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Sehat semua? Kalau nggak sehat nggak boleh ikut acara zaman sekarang ya. Dicek dulu suhunya sebelum masuk ke dalam ruangan hotel. Bagian dari protokol kesehatan. Tapi tetap saja ada namanya OTG ya. Yang sekarang orang tanpa gejala. Sehingga virus ini memang menjungkir balikkan situasi kehidupan manusia saat ini. Mau tidak mau kita harus beradaptasi, menyesuaikan dan mengikuti perkembangan agar kita semua tetap dapat menjalankan kegiatan tapi dalam keadaan aman dan sehat. Dalam situasi pandemi COVID-19, bukan suatu keputusan yang mudah bagi negara Indonesia memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu. Dibuktikan dengan dikeluarkannya Perpu terlebih dahulu berkaitan dengan penundaan pilkada yang harusnya dilaksanakan pada bulan September yang lalu. Akhirnya setelah perdebatan, diskusi, pembahasan dengan mengundang para ahli, melihat negara lain dan seterusnya, akhirnya DPR RI bersama dengan pemerintah pusat memutuskan untuk mengundangkan Perpu menjadi undang-undang untuk melaksanakan pilkada pada bulan Desember tahun 2020 ini. Dasar pertimbangannya ada banyak sekali bahkan. Tapi saya kira diskusi kita pada sore hari ini tidak lagi berdiskusi tentang perlu tidak dilaksanakannya pilkada, tapi bagaimana kita akan melaksanakan pilkada tersebut dengan baik, lancar, sukses dari sisi demokrasi, aman dan demokratis, dari sisi keamanan juga aman. Itu yang menjadi fokus kita bersama. Hal ini tidak mudah mengingat bahwa undang-undang tersebut baru disahkan pada bulan Juli kalau nggak salah ya Pak Lumun ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 14 kalau saya tidak salah paripurnanya. Itu baru diputuskan. Pelaksanaan Desember, waktunya tinggal 4-5 bulan. Tidak gampang. Sementara sebagian daerah di Indonesia masih berjuang melawan itu zona-zona itu. Ada yang zona merah, zona hitam, hijau, oranye, itu ribut soal zona yang kepala daerah zaman sekarang. Mending memikirkan zona. Saya setiap pagi bangun pagi yang saya pikirkan hari ini Anda zona apa ya? Itu gimana kalau yang masih zona merah banget itu Pak Romo? Nanti dalam diskusi dibahas. Apakah ada pengaturannya? Apakah undang-undang Perpu ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia? Oke, kalau di Kalbar. Oke, mungkin kalau di beberapa tempat di Indonesia, Sumatera Barat yang kondisi pengendalian penyakitnya cukup terkendali. Tapi bagaimana dengan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah? Di satu sisi kita harus menyelenggarakan pilkada yang aman. Aman dari sisi kesehatan, aman dari sisi kamtipmasnya, aman dari sisi demokrasinya. Apa yang sudah disiapkan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas dalam pelaksanaan pilkada ini? Maka pada hari ini kita akan berdiskusi saya kira tentang itu, sekaligus juga mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah. Selain daripada itu, sebenarnya pertimbangan untuk melaksanakan pemilu dengan bercermin dari negara-negara lain. Selama pandemi COVID-19, ada 45 negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan seterusnya. Bahkan yang terbaru melaksanakan pemilu negara tetangga kita, Singapura, pada bulan Juli yang lalu. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi rujukan. Tetapi yang menarik, pada beberapa negara, terutama di negara maju, pilihan atau pemilihan secara online atau electronic vote atau apapun lah yang namanya menjadi salah satu andalan. Ada juga negara yang menyediakan misalnya pelayanan khusus nanti untuk lansia, sehingga lansia tidak perlu ikut mengantri di TPS. Apakah itu ada di Indonesia? Bagaimana dengan ODP dan OTG yang mereka sedang isolasi mandiri? Hak pilihnya juga harus
tetap terjamin. Karena mereka ada juga yang diisolasi bukan di rumah pribadi masing-masing, ada yang di fasilitas-fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, yang mana nggak mungkin orangnya suruh milih isi formulir C berapa tuh? Pindah memilih itu? A5. Nggak mungkin dia disuruh urus itu, nanti penyakitnya malah jadi jalan-jalan juga bersama dengan surat pindah memilihnya. Nah, ini hal-hal teknis yang saya kira teman-teman KPU dan Bawaslu sudah berdiskusi panjang tentang itu, dan hari ini kami mau tahu apa saja yang sudah diputuskan bersama sehingga menjamin pelaksanaan nanti pada saat pemilu tidak menjadi klaster baru. Ini pesan Bapak Presiden loh. Agar pelaksanaan pilkada tidak menjadi klaster baru untuk penyebaran virus COVID-19. Berat itu Pak, susah itu, tapi harus kita laksanakan. Bagaimana caranya? Dalam 4-5 bulan ini KPU Bawaslu pemerintah kerja keras. Sosialisasi yang disebut dengan protokol COVID itu apa sih? Enak kita ngomong, kita akan laksanakan pilkada dengan menjalankan protokol COVID-19, protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Cuci tangan dong Bu, oke cuci tangan. Tapi kalau saya tes sekarang di sini yang bisa cuci tangan dengan benar, nggak yakin saya ada yang bisa. Saya kasih 1 juta kalau bisa ke depan kasih tahu saya cara cuci tangan yang benar. Berani nggak? 1 juta cash, silahkan buat kuliah daring. Saya juga dari kuliah online, makanya agak telat. Ada yang bisa nunjukin saya, ajarin kita cuci tangan. Langsung jadi kepala dinas. Dilandang kamu ya. Ya, dan tidak semudah itu menjalankannya. Tapi kita tidak boleh pesimis, kita jalankan semampu kita. Nah, teman-teman Pemkri, saya hari ini datang jauh-jauh karena diundang dari Ngabang sana 3 jam, habis ini langsung mau pulang. Karena saya menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik Pemkri. Senang saya kalau ada yang mikir untuk bantu pemerintah. Teman-teman mahasiswa saya harapkan juga proaktif, bantu, ayo bantu. Kita kalau tidak keroyokan, tidak akan siap. 5 bulan kotor, 4 bulan lebih lah itu. Ya, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Hadir bersama dengan kita hari ini TNI Polri, perwakilan Pak Pangdam dan Bapak Kapolda, Pak Gubernur juga. Saya yakin beliau-beliau ini juga punya tugas tambahan. Jangan dikira polisi cuma nangkap maling. Zaman sekarang polisi juga suruh nanam jagung oleh pemerintah untuk ketahanan pangan. Berapa ribu hektar Pak? Target kabar Pak? 5.000 loh. Harus nanam jagung 5.000 tuh. Ya, gotong royong. Pemkri hari ini punya inisiatif, mudah-mudahan diikuti yang lain, bantu sosialisasikan bagaimana sih pemilu dalam situasi pandemi COVID-19. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita laksanakan pemilu ini. Indonesia menyelenggarakan pilkada untuk 270 daerah, 9 pilgub, 224 kabupaten, 37 kota. Kalau kita tidak laksanakan tahun ini, ada 270 daerah tanpa kepala daerah yang definitif. Kita sedang perang melawan coronavirus, tidak ada komandan perang di daerah, itu juga masalah. Sehingga pilkada ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan gotong royong, dengan bersinergi, dengan bersama-sama. Sehingga harapan kita pilkada dapat berjalan aman, lancar, dapat memilih pemimpin-pemimpin kita di masa pandemi COVID-19 yang tidak hanya menghadapi virus, penyakit, dan masalah kesehatan, tapi juga masalah kesehatan, ketahanan pangan, masalah pendidikan, dan sebagainya. Kompleks. Sehingga pilkada ini harus memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Demikian, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat berdiskusi. Beberapa hal yang saya sampaikan tadi hanya sebagai pemantik agar menjadi bahan diskusi. Saya yakin diskusinya akan berkembang lebih luas lagi sehingga bisa memberikan masukan-masukan, memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Selamat berdiskusi.
Tuhan memberkati. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talimo Bacuramin Bansaruga Basengat. Pilkada tahun 2020 yang jujur, damai, dan sejuk bermartabat. Kami, perwakilan elemen mahasiswa Kalimantan Barat yang bergabung dalam kelompok milenial produktif Kalimantan Barat, menyampaikan sikap. 1. Berpartisipasi aktif dalam mendorong meningkat partisipasi pemilih dan turut serta mereduksi indeks kerawanan dalam daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Kalimantan Barat tahun 2020. Partisipasi pemilih dan turut serta mereduksi kerawanan daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Kalimantan Barat tahun 2020. 2. Mendukung KPU dan Bawaslu Kalimantan Barat dan jajarannya untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 2. Mendukung KPU dan Bawaslu Kalimantan Barat dan jajarannya untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Senantiasa melakukan cek, dicek, cross-check, dan final check terhadap informasi yang berkembang, tidak mudah terpengaruh isu hoax dan berita-berita yang bernuansa sara serta bersifat provokatif. 3. Senantiasa melakukan cek, dicek, cross-check, dan final check terhadap informasi yang berkembang, tidak mudah terpengaruh isu hoax dan berita-berita yang bersara serta bersifat provokatif. 4. Mendukung TNI Polri dalam menciptakan pilkada serentak di wilayah Kalimantan Barat yang jujur, aman, damai, dan bermartabat. 4. Mendukung TNI Polri dalam menciptakan pilkada serentak di wilayah Kalimantan Barat yang jujur, aman, damai, dan bermartabat. Pontianak, 8 Agustus 2020. Tertanda Rombongan Mahasiswa Kalimantan Barat.